Oke, selamat datang kembali teman-teman mahasiswa di kelas Strategi Testing dan Evaluasi. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang digital asset yang dimiliki oleh brand dan gimana sih cara mereka untuk bisa selalu improve performance-nya. Bagaimana caranya mereka mengevaluasi, apa aja yang harus di A/B testingin di dalam digital ini. Oke, langsung aja, marketing campaign, digital and e-commerce. Nah, salah satu aset yang pasti brand-brand pada punya itu adalah website. Di sini website itu menjadi bagian penting untuk brand karena website adalah rumah bagi setiap kegiatan yang brand lakukan di digital. Contohnya, kalau kita lihat mereka suka bikin marketing promotion di social media, terus kalau kita klik suka mengarahkannya ke website. Atau kalau misalnya kalian suka lihat atau baca artikel misalnya di Kompas, terus ada iklan-iklan di sekelilingnya, terus kalian klik itu pasti mengarahkan ke website. Atau enaknya di website itu adalah karena itu adalah own asetnya si brand, makanya brand akan dengan leluasa bisa ngatur apa aja yang terjadi di website, konten apa aja yang masuk di website, tanpa ada intervensi dari pihak lain. Contohnya gini, kalau kayak Facebook, akun Facebook dari sebuah brand itu nggak bisa sepenuhnya dibilang on asset. Karena mereka cuma punya account-nya, tapi platformnya sendiri bukan punya mereka. Jadi mereka masih harus obey under Facebook rules gitu. Tapi kalau kita ngomongin website, apapun yang ditaruh di website, journey-nya mau kayak gimana, experience-nya mau kayak gimana, itu fully owned by brand. Nah, terus sekarang gimana sih caranya supaya website ini selalu berguna dan bisa kita improve? Basically, kalau di website, elemen to monitornya tuh ada 3 pilar gitu. Yang pertama adalah, seperti yang tadi kita bilang, karena dia adalah own asset, makanya kita bisa selalu lihat traffic performance dan quality-nya. Artinya apa? Traffic performance itu misalnya gini, bulan ini ada berapa orang yang visit ke website kalian. Terus dari misalnya ada 100 orang. 100 orang visit ke website kalian, berapa orang yang itu sesuai sama target audiens kalian. Misalnya target audiens kalian adalah usia 24 tahun. Nah, seberapa banyak orang yang ada di usia itu visit ke website kalian? Nah, itu quality-nya. Lalu misalnya ada berapa banyak user baru yang masuk ke website kalian. Misalnya dari 100 ada 30 user baru, terus 70 itu user yang udah pernah website visit ke tempat kalian gitu. Nah, itu semuanya berhubungan dengan traffic performance dan quality. Nah, terus setelah kita udah dapet detail tentang audiens yang masuk ke kita, dari segi kuantitatif dan kualitatif, kita juga lihat nih growth-nya dari bulan per bulan. Misalnya, bulan ini kan udah dapet 100 nih visitnya. Nah, bulan depan kalian cek lagi, bulan depan itu visitors-nya nambah atau berkurang gitu. Terus orang yang baru tuh semakin banyak atau orang yang lama yang semakin banyak kayak gitu. Itu yang selalu dimonitor biasanya ketika kita ngomongin website. Nah, supaya kita nggak live in a bubble, jadi kita nggak tahu dunia luar, makanya website itu juga harus selalu punya kompetitor benchmarking. Contoh, misalnya aku adalah website atau brand Halo Dokter. Halo Dokter kan dia punya website yang isinya artikel-artikel banyak banget gitu kan. Kompetitornya siapa? Kompetitornya misalnya adalah Halo Dokter ya. Halodoc dan Alodokter. Nah, mereka itu berdua kompetitor. Kalau misalnya si Halodoc ini cuman ngeliatin visitors mereka bulan per bulan, mereka nggak tahu yang di luar sana tuh apa yang terjadi. Jadi mereka nggak tahu apakah performa mereka itu udah maksimal atau masih bisa ditingkatkan. Therefore, kita selalu butuh kompetitor benchmarking. Jadi misalnya kita timnya si Halodoc, kita ngecek juga gitu website visitnya si Allo Dokter berapa gitu. Karena most likely audiens kita punya profile yang similar. Otomatis market chunk atau market shares-nya, market opportunity-nya itu juga pasti similar. Kalau kita cuma 100 tapi ternyata Allo Dokter bisa 200, berarti kita masih punya opportunity to grow-nya gede banget gitu. Terus activity dan innovation. Biasanya ketika ada activity atau innovation dari kompetitor, itu tuh akan mencerminkan ada tren baru atau ada behavior yang mereka mau cater atau ada needs yang mereka mau fulfill gitu kan. Misalnya, ternyata di Allo Dokter ada fitur baru nih, ada fitur quiz atau ada fitur scorecard buat ngecek
kesehatan jantung kalian, misalnya kayak gitu. Itu kan sesuatu yang kita bisa bilang activity di dalam website dan bisa mendatangkan visitors banyak, bisa mendatangkan pengunjung banyak, orang jadi interest, jadi penasaran buat ngecek jantung mereka, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan sebuah innovation juga tuh dalam pengalaman di sebuah website. Nah, kira-kira itu possible nggak sih kalau kita adapt atau kita perlu bikin innovation yang lebih baik lagi? Tapi memang kalau bikin activity atau innovation harus kembali ngeliat uh, objektifnya brand kita saat ini apa gitu. Kayak misalnya kalau mereka mau naikin visitors website atau mau naikin lamanya orang ada di dalam website itu, mungkin hal-hal yang kuis-kuis kayak gitu berguna gitu. Tapi kalau misalnya objektif kalian adalah hmm, orang nggak harus lama-lama kok di sini, orang cuma butuh isi form terus pergi, itu nggak apa-apa gitu. Nah, itu berarti activity yang kalian bikin nanti akan beda lagi gitu. Makanya walaupun kita selalu monitor activity dari kompetitor, kita juga harus selalu mengarah kembali ke objektif kita tuh sebenarnya apa. Karena competition-nya bisa mirip, tapi objektifnya belum tentu sama gitu. Terus yang ketiga, di website itu kita perlu monitor si consumer-nya juga, dalam artian journey dan behavior gimana. Journey-nya misalnya, ini nggak ngomongin health industry lagi ya. Misalnya kalian tim Nissan. Tim Nissan itu kan berharap di dalam websitenya mereka dapat sebanyak-banyaknya data orang yang mau test drive di mereka. Nah, supaya orang isi data mereka di dalam sana, journey-nya itu harus simple, journey-nya itu harus benar-benar memudahkan orang supaya nggak males gitu isi ke dalam website. Jadi mereka bisa kasih data gitu. Nah, disitulah makanya kita mesti atau perlu tahu journey-nya udah simple belum ya, atau kita biasa sebut dengan UI UX. UI UX-nya ada human belum ya, atau kayak robot gitu. Kayak kalau misalnya kalian inget awal-awal aplikasi-aplikasi e-commerce itu baru muncul, itu kan nggak seenak sekarang experience-nya. Nah, itu juga terjadi di website. Kalau sekarang setelah ini kita ngelihat ya, Netflix, kalian sambil dengerin video ini, kalian sambil cari deh, googling. Netflix interface year by year gitu. Jadi kalau kalian lihat dulu Netflix itu UI-nya tuh nggak enak banget untuk orang nonton gitu. Beda sama sekarang. Sekarang bahkan mereka udah ada fitur rekomendasi film untuk kalian kan. Itu juga yang harus selalu kita improve. Journey. Pada saat itu Netflix bentuknya website, belum aplikasi gitu. Dan behaviornya gimana? Behavior itu harus misalnya kalau misalnya orang-orang Nissan atau target audience kita sukanya adalah mobil yang customized banget sesuai sama personality mereka. Ya udah, kalian bikin konten, bikin journey, bikin experience yang seakan-akan cater personality mereka atau mengetahui personality mereka lalu kasih rekomendasi gitu. Behavior-nya kalau misalnya orang itu suka keluar kota, adventurous banget gitu. Nah, behavior-nya berarti orang-orang ini akan lebih suka mobil yang besar, mobil SUV misalnya gitu. Beda sama orang yang emang cuman pakai mobil untuk pulang pergi ngantor gitu. Terus behavior-nya si orang-orang di sana tuh sukanya kayak gitu, misalnya personalized. Nah, kalian harus menyediakan konten-konten atau activity-activity di dalam website yang bisa seolah-olah mengcater needs-nya mereka dan memberi rekomendasi. Terus trend, current dan upcoming. Di dalam website itu juga selalu ada apa ya namanya improvement. Improvement berdasarkan tren. Misalnya orang zaman sekarang trennya itu adalah ikut BuzzFeed quiz misalnya atau quiz personality gitu. Nah, untuk bikin website kalian selalu up to date dan selalu didatengin orang, misalnya kalian juga bikin tuh konten tentang itu gitu. Atau upcoming. Upcoming-nya adalah website itu sekarang slick, nggak banyak tulisan, cuman banyaknya image aja, mood board atau ambience kayak fotografi yang bagus banget, cinematographic style-nya gitu. Nah, kalian ubah konten-konten kalian sesuai sama tren yang dimauin sama si consumer. Kenapa? Karena semakin kalian relate sama apa yang ingin consumer temukan, berarti quality website kalian tinggi gitu. Semakin lebih tinggi, semakin relevan. Nah, nanti akan
berdampak pada performance website kalian gitu. Gimana sih cara monitor dan evaluasi dan testingnya? Nah, biasanya kalau website kita selalu punya yang namanya Google Analytics Dashboard. Nanti ketika kelas face-to-face, ingetin aku untuk kita buka bareng-bareng Google Analytics. Jadi kita lihat kira-kira tuh previewnya kayak apa yang bisa kalian dapatkan dari sana gitu. Terus kalau misalnya kalian mau ngecek punya kompetitor, tapi mau gratis, kalian bisa ngecek ke SimilarWeb contohnya atau Alexa PageRank. Nah, nanti di sana akan ada info tuh. Oh, di kategori health, Halo Dokter udah di peringkat ke-10 nih. Tapi Halodoc masih ke-12. Ayo improve lagi, kita bisa improve gitu. Atau artikel kadang-kadang ada orang ada press release gitu dari brandnya yang bilang iya kita punya fitur baru dalam website kita atau kita udah menjangkau lebih bla bla lebih dari sekian persen masyarakat dengan website kita misalnya kayak gitu. Jadi monitoring itu selalu banyak banget toolsnya dari yang berbayar sampai nggak berbayar, dari sisi media kayak media publishers gitu, jurnalis ngasih tahu, atau sampai kadang-kadang ada white paper kita sebutnya. Kayak misalnya Nielsen bikin research tentang kategori tertentu, lalu dia akan nge-publish hasil penelitiannya. Nah, itu kita biasa sebutnya white paper gitu. Itu dapetnya dari artikel. Nah, ini contohnya kayak misalnya kalau kita mau mengevaluasi dan ngetes audiens kita. Yang kita perlu evaluasi itu adalah ini, sessionnya ada berapa, usernya ada berapa. Session itu lebih kayak kalau kalian masuk ke suatu website satu kali, misalnya kalian masuk ke website Halo Dokter gitu. Terus kalian baca, terus kalian keluar. Itu namanya satu session gitu. Terus user itu per kepala lah hitungnya. Berapa kepala yang masuk ke dalam website kalian. Kenapa session bisa lebih gede dari user? Karena biasanya satu user ada yang masuk ke website itu berkali-kali dalam 1 hari, dalam 2 hari gitu. Jadi misalnya dia udah close, terus ntar sore dia buka lagi atau besoknya dia buka lagi gitu. Terus total page view. Jadi kan satu user kadang-kadang ada yang buka beberapa halaman dalam satu kali visitnya. Misalnya jam 10 nih, dia visit Halo Dokter terus dia buka 3 tab. Sessionnya 1, usernya 1, page view-nya 3 gitu. Jadi makanya angkanya bisa lebih gede lagi. Kalau page per session itu gampang, tinggal dibagi aja dari page view-nya berapa, terus sessionnya ada berapa. Tujuannya apa? Kita ngelihat ini quality usernya tuh emang bener-bener interaktif sama konten kita atau enggak gitu. Semakin tinggi page per session, berarti orang semakin in touch atau semakin punya pengalaman lebih jauh sama website kita, which is semakin bagus gitu. Average session duration. Nah, ini nih session setiap orang. Kira-kira berapa lama sih dia spend time gitu. Karena kalau kalian ingat di kelas sebelumnya ketika kita ngomongin KPI dan metrics, ada yang namanya share of wallet yang kayak misalnya dari 100.000 kira-kira berapa puluh ribu yang masuk ke brand kita gitu kan, share of wallet. Atau kalau di sini kita bisa ngomong share of time gitu. Dalam misalnya ibu-ibu tuh browsing umumnya 3 jam sehari gitu kan. Terus kita punya session duration, terus dari 3 jam itu mereka browsing tentang kesehatan 1 jam setiap harinya. Kita cuma dapat 1 menit gitu. Berarti kan ada waktu untuk improve gitu misalnya. Bounce rate-nya berapa? Bounce rate itu adalah orang yang udah masuk ke kita, belum berinteraksi dengan website kita, dia udah close lagi. Kalau misalnya kadang-kadang kalian ketemu nih, website-nya lama banget loading-nya gitu kan, terus kalian close langsung. Itu kehitungnya bounce rate. New session itu kurang lebih berapa banyak orang baru atau orang lama yang memulai sessionnya. Ini mirip-mirip sama kayak new user gitu, tapi ini dalam bentuk visitnya atau sessionnya gitu. Terus page load time. Nah, ini kan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah website itu untuk loading. Di sini 19 detik, which artinya tidak bagus. Semakin lama waktu loading kita, orang kan atau user itu kan semakin gak sabaran kan, dia pasti close. Jadi apapun yang kita mau sampaikan di website itu jadi nggak tersampaikan. Which impact-nya nanti akan jadi ROI kita jadi jelek. Karena apa yang kita udah dapat nih usernya, targetnya kita udah dapat untuk prospek. Belum sampai di prospek udah ditolak, ya nggak bisa jualan dong. ROI-nya jadi jelek. Padahal udah ada effort atau man hour yang terbuang untuk dapetin atau ketemu si user ini gitu.
With a high ini kan kayak ini sample report, real sample yang kalian bisa pelajarin. Misalnya kayak kalau kita-kita nih yang di agency atau di brand lagi bikin report tentang website, nah biasa reportnya tuh kayak gini nih kalau tentang audience gitu atau tentang traffic performance kita sebutnya. Nah, kalian bisa lihat nih kalau high bounce rate dan low page per session indicate visitors nggak interested di website kita gitu. Nah, secara common sense, ketika mereka nggak interested sama kita, konten kita, gimana caranya brand kita bisa nempel di mereka, menjadi brand yang berguna bagi mereka. Nah, kalau udah kita nggak dirasa menarik, nggak berguna bagi mereka, semakin sulit dong kita jualan. Berarti kan kalau semakin sulit jualan, ROI-nya akan semakin kecil, misalnya kayak gitu. Selain dengan cara di atas, kita kan tahu orang datang ke website kita itu bentuknya ada 3 cara gitu. Ada orang yang datang ke website kita karena ngelihat iklan kita, which kita sebutnya paid search atau paid traffic, itu bisa. Terus organik adalah orang yang memang misalnya browsing nih di Google, gejala sakit influenza misalnya gitu ya. Terus dia ketemu paling atas itu adalah Alodoc gitu. Terus dia klik. Nah, itu masuknya organic search atau organic traffic yang masuk tanpa tanpa faktor iklan berbayar lah. Sama yang direct. Kalau direct ini biasanya kalau kalian suka ngeliat atau dapet forwardan gitu di WhatsApp, terus ada linknya terus kalian klik, nah itu maksudnya direct. Atau kita juga bisa gampangnya sebutnya referral. Referral itu datangnya dari mana? Bisa dari sosial media, bisa dari WhatsApp gitu, teks, atau dari blog lain. Misalnya aku punya blog, terus di sana aku cantumin www.alodokter.com, terus orang itu ngeklik di sana. Nah, itu masuknya di direct traffic. Jadi traffic by channels ada 3 tuh sumbernya. Paid traffic, organic traffic, dan direct atau referral. Nah, masing-masing ini biasanya kita ngeliat nih performance-nya gimana. Aku ambil contoh ya. Aku ambil contoh misalnya di sini um, paid search punya conversion rate 0,3. Sedangkan organic search punya conversion rate 5,4. Logikanya, common sense-nya, kita harus improve paid traffic-nya supaya conversion rate-nya juga lebih bagus. Kalau conversion rate-nya lebih bagus kan berarti produk yang kita jual atau objektif yang kita mau capai kan lebih terwujud gitu kan. Berarti iklan kita lebih efektif gitu. Nah, sedangkan si organic search udah lebih tinggi nih, berarti kita tinggal pertahankan performanya si organic search karena dia bisa lebih tinggi. Kenapa? Misalnya orang yang datang itu lebih relevan, orang yang datang memang yang udah sesuai, udah punya intention untuk convert. Sedangkan kalau paid search, misalnya kita udah bikin iklan, tapi audiensnya nggak sesuai sama topik yang kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan. Nah, itu kan conversion rate-nya semakin kecil gitu. Jadi testingnya tuh bisa dari banyak cara nih untuk naikin si conversion rate-nya gitu. Yang perlu kita pahami adalah apa sih yang mempengaruhi setiap KPI atau matrix ini gitu. Kayak misalnya kalau paid search, kalau conversion rate-nya jelek, itu kita mesti lihat nih, bayangin aja langsung kamu jadi user. Ketika user dapat iklan kamu, pasti kan yang dilihat gini dulu, iklannya looks-nya menarik nggak, message-nya sesuai nggak, produknya cocok nggak, brand-nya udah gue tahu atau belum, sekarang gue lagi butuh atau enggak, gitu kan. Terus misalnya dia udah klik nih, masuk ke website-nya berhasil loading atau enggak, jangan-jangan dia bounce rate, kayak gini nih, bounce rate-nya gede gitu, karena mereka merasa nggak relevan gitu. Atau udah loading setengah, terus dia ngelihat headline atasnya nggak cocok sama yang dia tadi lihat di iklan. Misalnya iklannya ngomong A, headline di website kok ngomongnya B, nggak ada hubungannya sama A. Nah, dia jadi nggak merasa relevan lagi, dia keluar akhirnya. Nggak jadi convert juga tuh. Atau misalnya udah loading gitu, audiensnya udah cocok, tapi kok journey-nya ribet ya, kayak mau beli itu susah banget ya. Harus ke sini, harus isi ini, harus isi itu gitu. Basically kan orang nggak mau diribetin ketika udah masuk digital, karena behavior-nya mereka tuh udah, kalau udah digital tuh udah fast pace banget.
Maunya semua serba gampang, serba instan, serba cepat gitu, serba otomatis gitu. Makanya itu bisa mempengaruhi conversion rate mereka jelek. Jadi kalian harus ngeliat lagi user experience-nya kayak gimana gitu. Nah, selain kita ngelihat performa dari bulan itu, kita ibaratnya kita mikroskopik datanya, kita zoom in, sekarang kita zoom out, tarik trennya. Kalau yang misalnya kita ngelihat month to month, itu kita sebutnya tren. Jadi gini, kayak misalnya kalau kita lihat nih traffic source di bulan Desember, Januari, Februari, kita ngelihat secara general grafiknya trennya turun, berarti visitorsnya di sini bounce rate, sorry, bounce rate trennya makin turun. Bounce rate makin turun itu makin bagus. Kenapa? Berarti kan kalau semakin kecil angka bounce rate-nya, berarti semakin sedikit orang yang close sebelum dia berinteraksi dong, gitu. Berarti ini lebih bagus. Berarti dari bulan per bulan kalian udah ada improvement kayak gitu. Jadi selain mikroskopik tadi, kita zoom out juga, kita lihat apakah kita dari bulan per bulan udah improve atau enggak. Nah, selanjutnya selain dari website, biasanya tim brand kalau jualan produk, mereka punya e-com atau mereka jualan jasa, mereka suka punya aplikasi gitu. Even retailers yang kayak MAP Club itu juga punya aplikasi map map club gitu untuk tetap engage sama audiensnya kan gitu. Nah, di dalam aplikasi atau di dalam si e-commerce ini lebih cocoknya untuk aplikasi sih. Ada terms-terms unik yang memang kalian harus kuasai. Contohnya kalau aplikasi, itu ada daily active user. Karena performance mereka tuh nggak lagi dihitung bulan per bulan. Tapi dia mau orang tuh buka aplikasi mereka tuh setiap hari kalau bisa. It's like Instagram. Awalnya, kalian cuma buka Instagram ya mungkin seminggu sekali gitu, seminggu 2 kali ketika mereka baru launching awal-awal. Snapchat. Awalnya kalian heboh banget tuh buka Snapchat setiap hari gitu kan. Lama-lama semakin kesini, kok kayaknya fiturnya udah nggak menarik ya, atau teman-temannya udah sedikit ya di sana. Kalian semakin sedikit buka si Snapchat. Nah, itu dinilai aplikasinya improving atau enggak, masih bagus atau enggak, itu dari daily active user. Berapa orang yang buka apps kalian dalam satu hari, kita sebutnya DAU. Nah, selain daily active user, ada juga monthly active user gitu. Monthly active user ya simple berapa banyak orang per kepala gitu, berapa banyak kepala yang buka aplikasi kalian setiap bulannya. Nah, ada terms yang lain yaitu session per daily active user. Jadi dalam satu hari, kalian berapa kali buka aplikasi itu. Kayak misalnya Instagram kan kalian sehari bisa buka mungkin 14-15 kali atau lebih bahkan gitu kan. Oh ya, sebelum move ke slide yang sebelumnya, ini tuh indikasinya apa sih? Sebenarnya indikasi ketergantungan kalian terhadap aplikasi ini. Semakin kalian tergantung, semakin kalian engage, berarti kan konten-konten di dalamnya tuh menarik. Semakin gampang kalian kumpulin orang di dalam sana dan jualan gitu ibaratnya. Beda sama aplikasi yang menuju mati gitu, yang sessionnya per hari cuma dibuka mungkin sekali, cuma 2 kali gitu. Kalau kalian mau ada hal yang baru kan, berarti kalian harus nunggu hari esok untuk ngasih tahu hari yang baru, karena per harinya orang itu cuma buka 1 kali, sekali udah buka sekali ya dia nggak buka lagi gitu. Itu akan mempengaruhi journey audience, journey brandnya, sama pace brand itu sendiri untuk berinteraksi sama audience gitu. Kalau misalnya simpelnya gampangnya gini, misalnya MAP Club gitu. MAP Club itu dia punya promotion. Terus dia juga punya data yang bilang per hari orang-orang itu cuma buka aplikasi mereka 1 kali. Atau bahkan nggak nyampe 1 kali, bisa 0,2 gitu. Which is 5 hari sekali orang itu baru buka gitu kan. Nah, kalau emang 5 hari sekali baru buka, berarti kalau kamu punya promosi hari ini, kamu udah harus ngeposting promosi itu dari 1 minggu sebelumnya. Make sure semua user kalian itu udah dapat waktu yang cukup untuk tahu tentang promosi ini sebelum promosinya habis gitu. Nah, semakin kalian paham cara kerjanya ini, kalian semakin bisa improve. Karena basicnya adalah right timing, right user, right message gitu kan. Kalau timingnya salah,
Orang buka cuma 5 hari sekali. Terus promosinya jalan besok nih, terus kalian baru upload hari ini informasinya. Ya dia bukanya baru 4 hari ke depan, berarti kan udah kelewatan dong promosinya gitu. Berarti right timingnya nggak kejadian gitu. Makanya balik lagi, fundamentalnya evaluasi adalah right audience, right timing, right context, right content, sama right message gitu. Balik lagi ke sana. Sisanya kita bisa berpikir pakai common sense dan selalu bayangin diri kita tuh sebagai consumer. Journey-nya tuh kayak gimana gitu. Kalau nggak bisa ngebayangin, interview langsung yang potensial atau yang memang user dari suatu brand atau jasa tersebut. Stickiness itu uh, it's not just a clever way of describing how often people come back to your app. It's also a formula. Ini mirip banget sama yang tadi di atas gitu, tapi ini bentuknya dalam percentage. Jadi rumusnya adalah dau per mau gitu. More higher this percentage, more often your user return to your app. Berarti ibaratnya valuasi aplikasi kalian tuh juga lebih tinggi dalam segi engagement bersama audience gitu. Oh ya, sebelumnya lagi, balik lagi gini. Ini contohnya adalah gini. Ketika dulu Instagram baru awal-awal muncul versus yang sekarang, stickiness percentage-nya pasti kan banyakan sekarang dong. Banyakan orang yang sekarang semakin lebih sering buka. Nah, dengan data gitu aja, mereka bisa jualan ke brand. Lo nggak mau pasang iklan di platform gue? Sekarang ada 15 user yang masing-masing sehari bukanya 15 kali loh. Itu powerful banget tuh buat si Instagram promote apa namanya platform mereka untuk brand beriklan. Nah, itu udah bisa monetize kan. Nah, berarti kan gimana pun juga ketika semakin sering orang datang ke aplikasi kalian, semakin besar chance message kalian tersampaikan. Dengan message tersampaikan dengan baik, itu ROI potentially naik juga gitu. Average revenue per user. Nah, ini tuh berlaku untuk untuk orang-orang yang atau brand-brand yang memang jualan di apps-nya gitu. Jadi kadang-kadang gini, kalau misalnya kamu punya aplikasi apa yang jualan ya selain e-commerce ya? Oh gini deh, Fitco. Fitco kalau kalian pernah tahu, Fitco itu grupnya 20 Fit dan kawan-kawan gitu, Fit Gourmet gitu. Mereka kan punya aplikasi sendiri ya. Nah, di sana kan mereka juga jualan gitu. Bayangin kalau mereka engage orang yang umurnya 35 tahun versus dia engage sama orang yang umurnya 25 tahun. Range mereka untuk berbelanja di Fitco pasti berbeda. Yang 35 tahun mungkin cuman 10 tahun lagi belanja di sana versus kayak yang 25 tahun itu pasti 15 tahun lagi belanja di sana. Maksudnya lebih panjang lifetime revenue-nya. Otomatis dari dua user ini kalian akan bisa dapat revenue lebih banyak dari orang yang usianya 25 tahun dong kalau dari secara period gitu. Tapi kalian juga bisa pertimbangkan dari share of wallet. Misalnya orang yang umur 25 tahun cuma bisa purchase 20.000 gitu. Sedangkan yang 35 tahun bisa purchase 100.000. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan tuh. Semakin besar revenue yang kalian dapat, ya berarti kan semakin ROI-nya semakin bagus gitu. Atau kalau di sini, how much a customer spend in your app or shop in shop. Shop in shop itu misalnya ada katalog gitu di dalam sana gitu, itu shop in shop namanya. Rumusnya adalah lifetime revenue of app per number of lifetime user. Dapatnya hasilnya adalah ARPU atau current LTV. LTV itu adalah lifetime value gitu. Jadi kalau kalian bayangin yang tadi 25 tahun versus yang 35 tahun. Current LTV-nya pasti lebih tinggi secara period yang 25 tahun, tapi secara money value dari yang 35 tahun. Atau kalau berdasarkan example di sini adalah your app has made 2 million from in-app purchase since launch. You had 2,000 users in total. Nah, berarti per usernya in average itu spend 1.000 rupiah gitu. Atau 1.000 ARPU.
Nah, semakin tinggi ARPU kalian, itu akan semakin bagus untuk ROI kalian gitu. Karena berarti per orangnya spend lebih banyak di sana gitu. Nah, kalau di aplikasi dan e-commerce ini mirip juga sama website karena kan basically adalah kalau aplikasi mirip banget sama website, cuman platformnya aja berbeda. Satu harus di-download, satu bisa di-download, satu bisa loading di kayak Google Chrome gitu. Tapi kalau e-commerce aja yang sedikit berbeda gitu. Tapi nanti kita akan bahas di kelas apa sih yang berbeda. Tapi konsepnya fundamental untuk analisisnya sama. Right message, right context, right timing, terus right people gitu. Elemen monitornya kurang lebih sama, cuman additional questionnya aja yang beda. Kalau misalnya karena di e-commerce atau di aplikasi yang memang langsung bisa web commerce gitu atau app commerce yang bisa langsung jualan, itu pasti pertanyaannya akan sekitaran how do I increase the basket size? Basket size itu artinya adalah misalnya satu orang biasa belanja di Shopee 20.000 gitu. Gimana caranya dia kalau belanja di Shopee 50.000 ya, jangan cuma 20.000 ya gitu. How do I increase monthly transaction? Gimana caranya toko gue di Shopee ini itu transaksinya nggak cuma 10 per bulan, tapi maunya 20 gitu. Gimana caranya? Berarti kan harus bawa traffic yang lebih banyak lagi, yang kualitinya juga lebih bagus lagi gitu. Atau jualan produk yang lebih relevan sama audiens yang memang sekarang udah ada, misalnya kayak gitu. How to target Surabaya people to spend more. Misalnya kalian udah dapet ini dari e-commerce, kan mereka pasti ada report by demografi. Oh, Surabaya ternyata basket size-nya 10.000, kalau Jakarta 15.000, terus kalau Bali 50.000. Nah, Surabaya ini paling kecil, gimana caranya dia naik ke 15.000 ya, misalnya kayak gitu. Terus, how to create bundling product gitu. Misalnya kalian lihat nih, kalian misalnya jualan apa ya, Greenfields deh, Greenfields UHT di lewat Shopee gitu ya kan. Nah, terus kalian kalian kan mau naikin basket size, misalnya dari cuman beli 10.000, maunya mereka beli jadi 20.000, double. Nah, biasa kita kasih insentif tuh. Ya udah, ibu-ibu kalau misalnya beli 20.000 dapat free pouch ya, atau free eco canvas bag ya gitu. Nah, itu kan bikin bundling gitu supaya basket size-nya naik. Nah, terus kita address pakai bundling produk. Nah, itu juga harus cari tren atau behavior-nya ibu-ibu itu sukanya produk apa gitu. Jadi nggak sembarangan kasih promotion, harus relevan juga sama audience need gitu. Sama potensial cross-selling sama upselling gimana gitu. Kadang-kadang kalau kalian ngeliat ada satu brand yang kolaborasi sama brand lain gitu. Terus atau misalnya kalau upselling adalah ada orang kalau misalnya kayak kalian lihat apa ya yang possible upselling ya. Hmm, oh misalnya kalian belanja furniture Fabelio nih atau dekor rumah gitu kan. Terus kalian lagi belanja sofa gitu. Terus nanti kalian akan tawarin juga, nggak mau bantalnya sekalian, nggak mau karpetnya sekalian. Nah itu upselling. Atau kalau cross selling adalah nggak mau sekalian jasa interior desainnya gitu. Jadi kategorinya berbeda tapi masih relate satu sama lain. Itu juga biasanya diadakan dengan tujuan untuk increase transaction, increase basket size juga sih. Nah, class discussion. Let's scroll Tokopedia dan Shopee. Nah, jadi ayo kita coba scroll Tokopedia sama Shopee. Nanti kita bahas juga di kelas. Kalian masuk ke salah satu official store di dalam sana. Aku kasih ini aja deh, kasih di mana ya? Di Tokped atau di Blibli mungkin kalian kalau punya buka punyanya Samsung e-commerce. Nah, kalian lihat di sana journey-nya di official store itu kayak gimana. Pasti ada edukasinya juga, ada kategori atau segmentasinya juga gitu. Nah, dari sana nanti kita akan discuss di saat kelas tatap muka. Kira-kira apa sih yang bisa diimprove dari shop in shop-nya mereka? Shop in shop itu adalah toko di dalam toko ya kan? Berarti kalau misalnya kalian punya Samsung official store itu kan tokonya itu di dalam
Shopee gitu. Shopee adalah toko, Samsung juga toko, makanya shop in shop gitu sebutnya. Nah, Google. Selain di website, aplikasi, dan e-commerce, brand itu juga harus punya visibility atau presence di Google. Simpelnya Google adalah ya udah search engine gitu. Atau ya search engine sih, YouTube not so much dibahas gitu. Kalau Google itu search engine, misalnya kita ngetesnya gimana sih? Ngetesnya tuh lebih simple gitu, nggak terlalu banyak elemen yang bisa dites. Tapi testingnya fundamentalnya adalah gimana caranya kita ngasih search engine marketing yang tepat dengan ad konteks yang tepat ke audiens yang tepat gitu. Misalnya kalau sekarang kalian lagi langsung deh googling jasa fotografi gitu ya kan. Nah, terus nanti kan di search page kalian, itu akan muncul tuh ada yang advertisement gitu, ada yang non-advertisement, nggak ada logo advertisementnya gitu. Itu namanya SEO, Search Engine Optimizer. Jadi mereka secara organik muncul di first page gitu. Sedangkan kalau yang beriklan, namanya Search Engine Marketing atau SEM gitu. Nah, untuk bisa nge-setting itu kan kita harus cari nih, produk kita cocoknya sama keyword apa. Terus kira-kira apa sih yang orang mau tahu ketika nyari keyword tersebut gitu. Makanya testingnya adalah giving right SEM at context to the right audience. Langsung ke contohnya aja. Misalnya aku adalah tim BCA Finance. BCA Finance itu biasanya jualannya adalah bukan KPR ya, apa sih kalau mobil namanya cicilan mobil lah ya, cicilan mobil gitu. Nah, step-stepnya ketika orang mau membeli mobil, itu pasti beda-beda atau agak lumayan panjang gitu. Ada orang yang dari behaviornya adalah dia baru mau beli mobil. Nah, dia pasti butuh option, financial option, gimana caranya dia beli mobil gitu kan. Terus dia udah tahu nih mobil apa yang dia mau beli, terus dia lagi bingung gimana ya cara bayarnya ya, bagusan tunai, cash bertahap, atau pakai kredit bareng sama BCA, atau kredit bareng sama Mandiri, misalnya kayak gitu. Terus ada orang juga yang merasa, ya udah deh, gue mau pakai BCA, tapi gue belum tahu banyak nih tentang BCA. Jadi dia akan nyari dengan keyword-keyword yang mau tahu lebih banyak tentang BCA Finance bagian mobil gitu. Nah, masing-masing orang punya behavior berdasarkan stage mereka lagi di tahap apa. Dengan kita tahu stage mereka ada di tahap apa, kita juga bisa bayangin mereka maunya dapat informasi apa dong gitu. Atau kita di sini sebutnya goals-nya mereka tuh apa gitu. Kalau misalnya kita bahas dari yang paling kiri, I want to buy a car, berarti kan goals-nya mereka adalah mereka lagi mau cari mobil, kira-kira mobil apa yang bagus buat mereka, option bayarnya kayak gimana gitu kan. Nah, di sini opportunity-nya BCA dalam mengcater orang yang lagi di tahap ini itu apa? Nah, kalian bisa lihat di goals. To reach relevant people and lead them to know about our product. Jadi bayangin nih, aku lagi mau beli mobil, aku lagi galau gimana caranya beli, terus aku googling. Nah, di saat itulah si BCA yang punya produk angsuran atau cicilan mobil ini punya opportunity. Ada orang nih lagi mau beli mobil nih. Yaudah yuk kita samperin, kita tawarin produk kita supaya bantu mereka untuk bisa beli mobil gitu. Nah, makanya goals-nya si BCA di sini adalah untuk reach relevant people and lead them to know about our product. Gimana caranya mereka mau pilih produk kita kalau mereka nggak tahu, gitu kan? Nah, makanya make sure ketika ada orang lagi mau cari mobil, make sure dia juga tahu kalau kita menyediakan jasa untuk bantu mereka bisa beli mobil, gitu. Jadi kita masukin diri kita dalam option mereka. Goals-nya itu. Nah, makanya keywords-keywords-nya itu lebih ke arah stage orangnya, lebih ke arah si orang ini kalau I want to buy a car, kira-kira dia nge-googlingnya gimana ya? Oh, keywordnya mobil, jual mobil, beli mobil. Misalnya keywordnya adalah beli mobil Agya gitu. Atau misalnya beli mobil X-Trail misalnya gitu. Atau orang-orang ini ketika dia mau beli mobil, dia pasti nyari harga kan? Makanya dia carinya kira-kira harga mobil Honda. Nah, once kita udah pasang keywords kita di atau produk kita pada keywords ini,
Terus kan ada orang yang mau beli mobil ini nge-google, iya, oke, harga mobil Honda gitu. Di bawahnya akan muncul nih, misalnya Mobilio harganya berapa, terus habis gitu mobil-mobil Jazz harganya berapa gitu. Nanti di bagian advertisement akan muncul kita beli mobil Honda makin gampang dengan BCA Finance, misalnya kayak gitu. Itu contoh eksekusinya kayak gitu sih. Nah, tapi kita perlu mengklasifikasikannya mulai dari cari opportunity gitu, di mana aja produk kita atau diri kita atau brand kita tuh bisa muncul di audience. Nah, next testing. Nah, kadang-kadang kan dengan kita punya satu materi aja, misalnya kayak tadi tuh mobil, jual mobil, beli mobil, itu kan banyak banget ya kan. Terus kita juga harus ngecek nih, kita mau keywords yang itu, kira-kira orang ngetik kayak gitu, tapi bener nggak sih ada orang yang emang ngetik kayak gitu? Nah, itu makanya kita sebutnya search volume. Berapa banyak orang yang memang ngetik atau mencari jual mobil atau harga mobil Honda gitu. Kita cari namanya search volume. Ini juga real example. Kita ceritanya lagi nge-research search volume orang-orang yang nyari dengan keyword cicilan belanja gitu. Oh, ternyata setiap bulannya itu yang nyari keyword cicilan belanja banyak. Misalnya di sini kan tertulis ada 400.000 orang lebih tuh. Nah, berarti oke tuh kalau kita pasang iklan kita di keyword cicilan belanja, karena setiap kali orang 400.000 orang ini ngetik cicilan belanja, nanti dia akan juga terpapar dengan iklan kita, dengan SEM kita gitu. Tapi bandingin ada beberapa keyword-keyword yang memang search volume-nya tuh sedikit. Search volume-nya cuma 100, 200 per bulan gitu. Nggak nyampe ribuan gitu. Nah, kita kan ketika placement kayak gitu kan bayar juga ya. Kalau universe-nya atau search volume-nya aja cuma 100, yang convert potensialnya akan jauh lebih kecil dibanding kalau misalnya kita masuk ke keyword yang search volume-nya itu ratusan ribu gitu. Sama aja kayak gini deh, kayak kalian jualan asuransi di kelas yang isinya 10 orang versus di sekolah yang isinya 5.000 orang gitu. Potensial kalian untuk jualan produk kan akan lebih banyak di yang volumenya gede atau yang di orangnya lebih banyak gitu. Sama juga konsepnya kayak gitu. Nah, terus kita lihat juga nih, di sini kan ada yang kayak, orang ini nge-search pakai device-nya apa, oh dari HP. Kalau dari HP berarti hubungannya nanti setelah mereka ngeklik iklan kita, dia harus muncul ke website yang loading time-nya cepet di HP, misalnya kayak gitu. Supaya, balik lagi, udah dapet orangnya, tapi karena terlalu lama nanti malah nggak bisa deliver message-nya gitu. Orang itu udah keburu keluar gitu. Sama location base-nya banyaknya di mana? Oh, dari 400.000 orang banyaknya di Jakarta, Jawa gitu. Nah, nanti berarti kalian juga cocokin gitu, produk kalian ada nggak di Jakarta, ada nggak di Jawa? Ya kalau nggak ada, nanti kalian exclude kota-kota itu, jadi nggak sia-sia. Masa orang Jakarta udah ngeliat mau beli produknya tapi ternyata nggak ada, kan berarti kan kalian sia-sia. Semakin banyak hal sia-sia yang terjadi ketika kalian ngelakuin iklan, ya semakin jelek ROI-nya, karena campaign kalian berarti nggak efektif gitu. Gimana cara cari search volume? Pakai Google Keywords Planner. Kalian bisa coba kok, atau Neil Patel juga. Neil Patel website itu juga bisa bantu kalian untuk ngasih tahu search volume gitu. Nah, ini nih yang kayak tadi aku kasih contoh. Misalnya, ini kebetulan hasilnya bagus-bagus sih, hasilnya masih ratusan ribu. Jadi kita akan nge-list down nih berdasarkan stage orang-orangnya itu, stage yang kayak tadi, gue mau beli mobil, terus cara bayar cicilan mobil misalnya kayak gitu. Terus abis itu kan mereka akan ngetik berdasarkan keyword-keywordnya tuh kita list down dulu. Abis kita list down, baru kita cari satu-satu tuh, kita liatin average monthly search-nya, volumenya ada berapa gitu. Nah, dari situ baru nanti next-nya adalah kita pilih. Kita pilih, oke, kita akan coba bidding pertama di mobil bekas, terus jual beli mobil, simulasi kredit gitu. Nah, setelah kalian bidding kan berarti setiap kali orang nyari keyword itu kan produk kalian muncul nih.
Nah, udah deh di compare antara mobil bekas, kredit mobil bekas gitu. Berapa banyak orang yang ngeklik, berapa banyak orang yang akhirnya convert gitu. Setelah udah di compare kan kalian dapet hasilnya. Oh, ternyata mobil bekas lebih berguna nih untuk jualan dibanding sama yang kredit mobil bekas misalnya kayak gitu. Nah, selain itu di Google, kita kan butuh yang namanya SEO. Dan SEO itu biasa basisnya atau fundamentalnya adalah konten marketing. Konten marketing itu semakin banyak konten yang ngomongin tentang diri kalian atau tentang brand kalian, berarti Google, algoritmanya Google semakin kenal sama brand atau konten kalian gitu kan. Makanya uh, nilainya atau poinnya akan semakin tinggi sehingga ketika orang nyari tentang suatu hal, uh, produk kalian bisa muncul lebih duluan dibanding yang lain gitu. Nah, untuk kita punya konten marketing, biasanya kita nggak cuman uh, publish di website kita aja, karena ini aku jelasin cara algoritmnya Google merecognize sebuah brand deh. Misalnya aku adalah brand Watson. Watson itu kan punya website ya kan. Website ini selalu nih ngomongin tentang kecantikan dan kesehatan. Kecantikan dan kesehatan. Nah, oke, Google recognize nih Watson itu stands for healthy and beauty, kecantikan dan kesehatan. Tapi nggak cukup kalau misalnya cuman Watson yang ngomong sendiri gitu. Harus ada orang-orang lain atau blog-blog lain yang bilang, iya benar Watson itu ngomongin tentang kecantikan dan kesehatan gitu. Nah, dari situlah si Google tuh kayak ngumpulin poin. Oke, ada selain Watson sendiri ngomong kecantikan dan kesehatan, ada 500 website lain yang juga bilang Watson itu untuk kecantikan dan kesehatan. Nah, semakin banyak website ini ngomong, semakin tinggilah nilainya Watson di kategori kecantikan dan kesehatan. Jadi ketika ada orang yang nyari tentang kecantikan dan kesehatan, Watson akan muncul duluan gitu. Nah, itu kan udah satu tuh poin yang cara ngumpulin poinnya. Nah, terus Google juga akan lihat nih orang-orang yang website-website yang merekomendasikan Watson, websitenya tuh kredibel apa website bohong-bohongan sih gitu. Makanya web directory-nya tuh harus benar, harus kredibel kalau kita sebutnya. Misalnya karena kita mau ngomongin tentang kesehatan dan kecantikan, ada website-website lain yang juga udah dinilai Google kredibel dalam kecantikan. Contohnya di sini Female Daily. Nah, berarti nanti kita harus juga disebut sama Female Daily. Di-refer sama mereka kalau bilang Watson itu cocok untuk kecantikan gitu. Jadi, poinnya Google tuh didapat dari situ. Mirip banget sama kayak analogi gampangnya adalah kayak orang mau cari kerja nih ya. Kalau HR mau cari kerja kan HR itu adalah Google ya. HR nyari karyawan ya kan. HR adalah Google, dia udah dapat satu kandidat karyawan, dia cari dong endorsernya dong, yang lain siapa yang mau endorse. Nah, terus dia lihat endorsernya ini kredibel atau enggak, atau cuman fake account, atau cuman endorsernya ini cuman bohong-bohongan gitu. Semakin banyak orang kredibel yang merekomendasikan si kandidat ini kan si Google atau si HR semakin percaya gitu. Jadi akhirnya diklik atau di hire gitu. Cara kerjanya kayak gitu sih kurang lebih. Nah, ini nih. Kalau misalnya di Google, berarti kan main poinnya adalah bermain di arena keyword dan konten. Konten sendiri juga includes keyword, karena untuk menulis konten kan kalian pasti terdiri dari banyak keyword gitu, statement-statement, kata-kata gitu kan. Nah, untuk mengevaluasinya biasa kalau kita bikin report, yang kita lihat itu si keyword kita impressionnya by month itu berapa. Misalnya, dari keyword search-nya ada 400.000 tadi, karena kita ada di second page atau third page, otomatis yang ngelihat nggak total 400 ribunya dong, misalnya 100 ribu doang gitu. Nah, itu namanya impression, orang yang ngelihat konten kita saat nyari keyword tertentu. Itu impression. Nah, udah dia ngelihat, ada yang ngeklik, ada yang enggak. Nah, kita hitung tuh berapa banyak yang ngeklik. Makanya kita sebutnya di sini adalah clicks by month. Nah, terus kita hitung supaya nggak pusing,
supaya bisa ngelihat trennya bagus apa enggak, kita biasa convert jadi click through rate. Dari 15.000 orang yang lihat, ada 1.000 yang ngeklik gitu. Berarti click through rate-nya berapa? 1.000 dibagi 15.000 gitu. Kalau semakin tinggi, semakin bagus. Semakin rendah, semakin jelek. Berarti kalau semakin bagus, semakin tinggi ROI yang dihasilkan dari campaign ini juga akan semakin bagus karena semakin banyak orang yang mendapatkan message kalian gitu, yang berinteraksi dengan kalian. Nah, terus selain itu, kita juga ngelihat nih kalau organik yang tadi kayak SEO, kalau SEM kan otomatis dia akan muncul di halaman pertama. Kalau SEO tuh ada yang muncul di halaman kedua, ada yang muncul di halaman ke-100 gitu kan. Nah, di beberapa keyword, kita itu munculnya di halaman keberapa, misalnya di bagian jual beli mobil nih. Jual beli mobil, gue munculnya bulan lalu di halaman ke-10. Terus bulan ini udah naik, udah munculnya di halaman ke-8, berarti kan progres semakin bagus kan gitu. Semakin ke depan, semakin nomor 1 halamannya, semakin gede potensi kalian untuk dilihat dan diklik. Once diklik ya berarti potensi ROI kalian akan improve karena makin banyak orang yang dapat message kalian gitu. Nah, kalau yang tadi organik atau SEO, nah kalau ini yang paid search. Konsepnya sama, konsepnya itu ngeliatin berapa banyak orang yang ngeliat, berapa banyak orang yang ngeklik gitu. Performance setiap keywordnya kayak gimana, volumenya nambah atau enggak, kayak gitu. Terus tambahannya lagi adalah karena ini paid ads, kita harus selalu lihat juga bounce rate-nya. Misalnya dari brand, kita udah masukin keyword brand di dalam sana. Ada 15.000 orang yang lihat, 1.000 yang ngeklik, 900-nya keluar, nggak jadi ngapa-ngapain di website kita. Berarti kan ada yang salah tuh di sana. Nah, kita evaluasi nih, apakah kontennya salah, apakah message-nya salah, apakah landing page-nya nggak loading gitu misalnya. Nah, next aset berikutnya adalah digital banner. Jadi, digital banner ini sendiri adalah ya kayak banner atau kayak apa ya, nggak flyer juga sih. Kalau kalian ngeliat nih di warung-warung, suka ada spanduk. Nah, iya ya, spanduk namanya, digital. Tapi ini spanduknya ada di digital. Jadi spanduk-spanduk digital ini adanya tuh biasanya di artikel-artikel, di blog gitu. Kalau misalnya kalian suka buka kompas.com, detik.com, kiri kanan atau di belakang tulisannya itu suka ada iklan, nah itu namanya digital banner. Elemen to monitornya itu apa aja? Nah, aku akan mulai dari banner network dulu. Banner network itu adalah list of website yang di-engage sama si network. Di sini contohnya network yang paling terkenal adalah Google Display Network. Jadi, Google itu kan sebuah company teknologi yang dia juga ngumpulin list-list website yang terregister di mereka. Nah, list-list website yang udah bisa beriklan ini, dia kumpulin jadi satu network, dan dia kasih nama grupnya, komunitasnya, namanya Google Display Network. Nah, jadi ketika misalnya aku brand, mau beriklan di website-website ini, kan aku kalau ngontakin mereka satu-satu kan repot banget gitu kan. Nah, aku pakai si network, Google Network ini, karena Google Network ini yang akan membantu mendistribute konten-konten iklan aku ke website-website yang memang relevan, kayak gitu. Itu namanya network. Nah, antara satu network dengan yang lainnya punya directory yang berbeda-beda. Kalau kita di sini ngomongin DoubleClick dan GDN itu satu perusahaan dulunya. Nah, itu kan mereka pasti punya list atau directory yang banyak banget dan lengkap banget gitu. Dari segala industri ada gitu. Tapi ada juga yang agency-agency performance yang ngumpulin website sendiri gitu. Ngumpulin website sendiri, mereka bikin network sendiri di luar GDN, di luar Facebook Audience Network gitu. Itu ada yang directory-nya kadang-kadang lebih kecil gitu. Makanya kita harus lihat nih, banner network kita tuh punya directory yang banyak atau enggak, dan website-website di dalamnya itu kredibel atau enggak, aktif atau enggak, beneran banyak visitornya atau enggak gitu. Makanya kita elemen to monitornya adalah network itu sendiri awalnya. Nah, yang kedua, seperti pada umumnya, kita lihat ketika
kita mau mendistribusikan iklan ke suatu website, apakah target audiens kita ada di website situ gitu. Kan cara targeting tuh banyak ya, bisa kita batasin lewat umur, jenis kelamin, atau interest, atau affinity. Nah, dari sana kita ngeliat nih, kita menyediakan konten yang memang relevan atau enggak gitu. Sama halnya ketika misalnya kamu dan teman kamu cewek, terus teman kamu cowok gitu. Yang cewek ini lebih banyak, terus aku ulang lagi. Kamu cewek, terus teman kamu cowok misalnya. Terus kalian berdua sama-sama buka detik.com di halaman berita yang sama. Sometimes kalian bisa dapat iklan yang berbeda. Si yang cewek ini bisa dapat iklan L'Occitane misalnya, L'Occitane, ya bacanya gimana sih? Ganti aja brandnya. Bisa dapat The Body Shop gitu. Terus si yang cowok bisa dapat MLD misalnya, rokok gitu. Itu karena targetingnya berbeda, berdasarkan profile, berdasarkan affinity gitu. Dan konten yang disediakan juga pasti berbeda. Kalau yang si The Body Shop ya udah pasti tentang kecantikan dengan produknya dia gitu. MLD pasti tentang inspirasi gitu kan untuk menjalani hidup. Nah, monitoringnya gimana? Monitoringnya itu biasanya selain kita juga ngelihat kita nyediain konten iklan apa, kita juga ngelihat kompetitor kita tuh nyediain konten apa. Nah, SEMrush itu salah satu tools yang bisa compile atau ngasih tahu kemarin kompetitor kalian punya display banner ini nih, message-nya, materinya gitu. Terus network dashboard pastinya. Ini lebih mirip sama kayak website analytics kali ya. Jadi di sana nanti akan ada bounce rate, akan ada siapa aja yang lihat, impressionnya berapa, kliknya berapa, conversionnya berapa gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh banner. Banner itu nggak cuma satu yang ada di atas doang, dia tuh bentuknya banyak. Kayak gini nih, ini kita sebutnya banner sizing. Jadi ada different size. Biasa karena website kan bisa ditaruh di samping kiri, kanan, atas, bawah, kadang-kadang di belakang konten, di belakang artikel itu sendiri gitu. Nah, nanti dengan message yang sama, visual yang sama atau mirip, itu bisa kasih kalian bisa kasih kalian result yang berbeda-beda gitu. Ini aku langsung kasih contoh langsung kasih real example ya. Jadi aku punya satu materi nih. Materinya adalah si Pure Grow. Kalau beli Pure Grow dapat beras merah organik gitu. Terus kita running di network yang berbeda. Satu ada Google Display Network, satu ada Facebook Network, satu Instagram social media boost ads aja. Dari sini aja budget yang dikasih berbeda-beda pastinya. Dan bisa ngasih impression berbeda-beda. Tapi yang kita perlu lihat di sini adalah CTR-nya berbeda-beda juga. Ternyata, kalau dengan materi yang seperti ini, materi promosi, paling bagus itu kalau kita jalanin di Google Display Network. Karena kliknya paling tinggi. Lebih banyak orang yang ngeklik ke sana dibanding misalnya Facebook gitu. Nah, ketika kita ngitungnya adalah CTR, bukan ngitung berdasarkan budget, itu tuh udah bisa di-compare. Maksudnya tuh udah terstandarisasi lah. Kalau kita ngomongin budget kan, budget bisa naik turun. Kalau budget kan hubungannya pasti sama impression gitu. Tapi kalau CTR itu lebih ke kualitas audiens dan kontennya. Mana yang lebih working gitu. Nah, dengan CTR yang lebih besar, berarti platform itu lebih bagus, lebih cocok untuk message yang jenis ini, jenis promosi, dan insight-nya adalah berarti next-nya kita bisa, kalau bikin promosi lagi, lebih baik, spend-nya lebih banyak di Google Display Network, soalnya lebih banyak orang yang ngeklik, lebih banyak orang yang tertarik gitu. Karena klik itu kan menandakan ketertarikan orang terhadap materi kita. Nah, ini langsung beda banget. Ketika kita nggak ngomongin promosi bundling, kita cuma ngomongin waktu itu 12-12, di Google Display Network CTR-nya beda kan? CTR-nya lebih rendah daripada si Facebook Network ini gitu. Nah, dengan gaya promosi atau gaya message yang sama ternyata berbeda ya resultnya di setiap channel atau platform gitu. Dari sini kalian baru bisa punya learning tuh. Oh oke, kalau udah ada yang ngomongin promosi, jelas promosinya apa di Google Network. Tapi kalau cuman awareness belaka,
awareness yang tentang, guys nanti harganya mulai segini, ayo jangan tunggu lama-lama gitu misalnya. Itu bagusnya di Facebook misalnya gitu. Nah, ini beda lagi sama yang hadiahnya tuh bukan beras gitu. Yang paket bundling misalnya, ini sebutannya paket bundling. Jadi, kalau misalnya ngomongin bundling bukan promotion, ternyata yang bagus juga masih Facebook, bukan Google Display Network. Atau kalian juga bisa bilang, di sini mungkin kelihatan bannernya yang di bagian Google Display Network tuh lebih kecil-kecil, jadi lebih bikin pusing misalnya kayak gitu. Itu variabel yang perlu kalian evaluasi juga. Kan tadi display banner ada banyak tuh size-nya, nah itu juga kalian evaluasi gitu. Oke, kita masuk ke class discussion. Calculate ROAS and find insight between those three banner on Google Display Network. Jadi dari 3 slide ke bawah itu kan semuanya ada yang punya Google Display Network. Cari insight-nya. Insight apa yang bisa kalian simpulkan untuk improvement campaign selanjutnya. Dan di masing-masing platform kan udah ada budgetnya. Calculate ROAS-nya. Nanti kita akan discuss ketika face-to-face meeting. Also, do internet surf on publishers article and capture your targeted banner. Jadi, matiin dulu kalian punya ad blockers atau kalian surfnya lewat HP. Terus kalian iseng-iseng aja pindah-pindah dari publisher satu ke publisher lainnya, dari blog satu ke blog lainnya. Terus kalau udah mulai ada iklan, banners muncul, kalian screen capture. Nanti kita akan share ketika kelas. See you guys on face-to-face class meeting. Thank you.